Kota dengan jumlah penduduk terpadat di dunia dihuni oleh 16 juta orang, menyaksikan gejolak pembangunan yang membaginya menjadi dua bagian, satu berpusat di peninggalan lama dan yang lain di tempat baru. Di salah satu sudut, sisa-sisa arsitektur abad pertengahan menduduki kota Kahira. Puncak gedung di kota Salahuddin Al-Ayyubi adalah simbol dari kekuatan pemerintahan Kekaisaran Islam pada abad pertengahan. Dan di sudut ini, Masjid Al-Azam adalah simbol dari pengajaran Islam, yang kemudian menjadi simbol dari kelangsungan tradisi ilmu pengetahuan di Kahira. Di sebelahnya adalah Al-Khalili Makaderia yang dulu sangat dikenal sebagai pusat perdagangan beberapa abad yang lalu. Sebelum Barat menyadari pentingnya rempah-rempah, daerah ini sudah menguasai perdagangannya. Rempah-rempah sangat penting dalam melakukan pengobatan tradisional. Pengetahuan tentang potensi setiap tumbuhan telah diturunkan dari generasi ke generasi. Sekarang adalah giliran Abdullah untuk mewarisi pengetahuan ini. وهذا اسمه خروب يأكلونه لما يكون في إسهال في المعدة أو الليونة. هذا يمسك المعدة ما يخليش فيه إمساك. هذا اسمه كركدي هيبسكس فلاور، فهو نوع من أنواع الشاي يشرب لكي يعالج ضغط الدم العالي، فهو كويس لضغط الدم العالي، ينزل الضغط ويخلي فيه ريلاكس في الأعصاب ومهدئ للأعصاب. Pengetahuan tentang potensi setiap tumbuhan melekat erat di dalam ingatannya. Kakeknya Abdul Syukur dan ayahnya Kasim tidak meninggalkan catatan tertulis tentang kandungan yang diperlukan untuk obat yang dapat dijadikan pedoman bagi Abdullah. Itulah sebabnya tradisi di selat ini sukar untuk dijadikan bukti sebagai pedoman tingkat kemajuan pengobatan di abad pertengahan yang disebut menjadi sumber pengobatan modern sekarang. Pertanyaannya adalah, jika ini bukan merupakan simbol peradaban pada masa kejayaan peradaban Islam, lalu apalagi yang bisa digunakan untuk membuktikan perkembangan pengobatan pada masa itu? Dimulai pada awal pemerintahan Islam di Damsyik di bawah pemerintahan Umayyah yang memerintah dari sekitar Masjid Umawi. Di dalam kota ini terdapat bentuk kubah yang unik yang digunakan sebagai lembaga pengobatan pada abad pertengahan di Timur Tengah. Ini adalah contoh rumah sakit di abad pertengahan yang dikenal sebagai Bimaristan, didirikan oleh Sultan Nur ad-Din pada tahun 1154. Di sepanjang koridor rumah sakit abad pertengahan ini, ada tempat yang menghasilkan air bersih disebut sabil dan dibangun berdasarkan sistem saluran yang berasal dari Indonesia pada masa kerajaan Islam. Rumah sakit ini terbuka bagi siapa saja, tidak memandang apakah bangsawan atau bukan, kaya atau miskin, pendatang atau penduduk, muslim atau non-muslim.